Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-insana bil qalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu jalla fi ula syakirin wa nusni alaihi tanawu dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ahibati fillah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kajian kita pada pagi hari yang barakah ini insyaallah yaitu tentang ilmu itu untuk diamalkan. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menulis kitab yang beliau beri nama dengan Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Maka sebagian besar materi atau isi kajian kita terambil dari kitab beliau ini, dan termasuk kajian yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ahibati billah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu, kita sudah mengetahui betapa besar kedudukan ilmu dalam agama kita ini. Bahkan syariat tidak akan tegak, tidak akan berjalan tanpa ilmu. Syariat, din kita yang mulia ini tidak akan berjalan tanpa ilmu. Dan bahkan seorang hamba tidak akan sampai benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadahnya dia bangun di atas ilmu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwasanya setiap aktivitas atau ritual ibadah hendaklah dimulai di atas ilmu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan ilmu. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam termasuk doa yang setiap hari beliau baca selesai solat fajar. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Nah, kita sampaikan ilmu apabila tidak diamalkan, dia tidak akan bermanfaat.
Ilmu apabila tidak diamalkan, maka ilmu tidak akan bermanfaat. Karenanya lihat Nabi kita yang mulia sallam setiap hari setelah salat fajar, sebagaimana datang dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah dari hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kull yawmin ba'da salat as-subh. Adalah Nabi yang mulia sallam, beliau senantiasa berdoa setiap selesai salat subuh, setelah beliau salam, setelah beliau berzikir, di antara doa yang senantiasa continue beliau sallallahu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal yang diterima. Wa fi riwayah wa amalan salihah. Perhatikan di sini Nabi kita yang sallallahu memulai dalam doanya, doa setiap hari dengan al-ilmu nafi'. Beliau mendahulukan ilmu yang bermanfaat daripada rezeki dan daripada amal yang diterima. Kenapa? Karena seseorang hamba tanpa ilmu yang bermanfaat, dia tidak akan mampu membedakan antara rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Tanpa terbangun di atas ilmu yang bermanfaat, seseorang tidak bisa membedakan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Demikian pula tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beribadah. Seseorang tidak akan mengetahui mana ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana ibadah yang tidak diterima. Karenanya Rasulullah SAW mulai doanya dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ini sangat bersesuaian sekali ketika seorang hamba dia mulai aktivitasnya setiap hari, dia mulai dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan untuknya ilmu yang bermanfaat, maka ketika dia keluar mencari rezeki, dia paham, Allah pahamkan kepadanya mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Nah, dan apabila dia sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, dan ilmu yang bermanfaat ini ayyuhal ahibbah ibarat nur, cahaya yang dengannya seseorang berpetunjuk. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah nur, cahaya penerang yang dengannya seseorang berpetunjuk. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan. Lihat sumber ilmu yang bermanfaat itu di mana ayyuhal ahibbah? Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menamakan Al-Quran ini dengan ruhan. Ya. Maksudnya di sini adalah kami wahyukan kepadamu ruhan, yakni Al-Quran, ya, min amrina, yakni min indina. Nah, Al-Imam As-Sa'di, ya, beliau menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran dengan ruh, ya, li'anna ruh yahya bihil jasad, karena dengan ruh inilah hidup jasad, ya. Wa Al-Quran yahya bihil qulub wal arwah. Adapun Al-Quran, maka dengan Al-Quran ini hiduplah ruh dan jasad. Dengan apa jemaah? Dengan Al-Quran. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat ini ayyuhal ahibbah, perumpamaan seseorang yang alim atau ilmunya bermanfaat di tengah-tengah umat ini ibaratnya seperti manusia yang sedang dalam perjalanan dalam kegelapan. Kemudian ada di antara mereka yang membawa lampu cahaya penerang. Ada di antara mereka membawa lampu cahaya penerang yang kemudian dengan lampu cahaya penerang ini mereka mengetahui, ya, jalan yang mereka tempuh. Mereka bisa menghindari bahaya apa saja yang ada di tengah perjalanan mereka. Begitulah perumpamaan seorang alim, perumpamaan seorang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat, seperti seseorang yang berada di dalam kegelapan, kemudian ada di antara mereka yang membawa lampu cahaya penerang. Karenanya demikianlah sangat bermanfaatnya orang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pun mendapatkan kebaikan, ya, dari seseorang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita pernah terlepas dari yang namanya ilmu ini. Jangan sampai kita pernah terlepas dari ilmu. Ya, sahabat yang mulia Abu Darda mengatakan, kun aliman. Hendaklah engkau menjadi seorang yang alim. Ya. Au muta'alliman, kalau tidak menjadi alim, jadilah apa? Orang yang belajar. Kalau tidak menjadi orang yang belajar, ya, au muhibban, hendaklah engkau menjadi orang yang cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu. Nah, kemudian au muttabi'an, atau hendaklah engkau menjadi orang yang mengikuti para ulama. Ya, setelah engkau mencintai para ulama, kemudian ikuti para ulama. Ya, cintai mereka. Wala takun khamisan fatahlah. Jangan engkau menjadi yang kelima, maka engkau akan binasa. Apa yang kelima jamaah? Jangan engkau membenci ilmu, janganlah engkau membenci ulama. Fatahlah, maka engkau akan binasa. Karena ulama itu penerang bagi masyarakat. Salah satu contoh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada termasuk di antara tabi'in yang masyhur, sering kita dengar ceritanya, ya, seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Siapa dia? Uwais bin Amir Al-Qarani. Ketika Abu Hurairah dengan yang lainnya mengajak para sahabat yang lain, mari kita berhijrah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Abu Hurairah menuju kota Madinah, belajar, ya, hijrah dari negeri Yaman menuju ke kota Madinah, bertemu langsung, belajar langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Uwais bin Amir Al-Qarani, dia mundur. Dia sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi dia tercegah ikut
hijrah ke Madinah, datang belajar langsung di hadapan Rasulullah SAW karena ada ibunya. Tidak ada yang menjaganya, maka dia memilih berbakti kepada ibunya. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada pada posisi muhibban. Dia cinta kepada ilmu, dia cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Kun muhibban, kalau kita tidak menjadi alim, tidak belajar, paling tidak cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu. Karenanya lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi Uwais bin Amir Al-Qarani, sampai-sampai malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang gulam minal Yaman, dia sangat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam dan kaum muslimin, tapi dia tidak bisa datang. Dia sangat ingin melihatmu, dia sangat ingin datang kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril. Kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman, akan datang kepada kalian Uwais ibn Amir, kata Rasulullah SAW, bersama rombongan dari negeri Yaman, min Murad, thumma min Qaran, kana bihi baras. Akan datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, seseorang yang bernama Uwais ibn Amir, dia dari Qaran, karenanya dia diberikan nama Al-Qarani. Dia dahulu pernah berpenyakit baras, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, illa maudhi'a dirhamin, kecuali ada seukuran satu keping uang dirham itu belum sembuh dari Uwais Al-Qarani ini. Nah, lahu walidah wa biha barrun, dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepadanya. Apa kata Rasulullah SAW? Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu, kalau sekiranya dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sumpahnya. Saking taatnya, saking solehnya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarani. Fa in istata'ta, kata Rasulullah SAW, ayastaghfiru laka faf'al, bila engkau mampu untuk dia memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Sampai datang di zaman Umar bin Khattab, setiap ada rombongan dari negeri Yaman, selalu Umar bin Khattab bertanya kepada rombongan tersebut, adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarani? Ternyata sekian kali datang rombongan, baru Umar bin Khattab menemukan Uwais Al-Qarani tidak begitu dikenal, tidak begitu tersohor, tidak begitu terlihat di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang sampai berpikir dulu, siapa maksudnya ini Umar bin Khattab? Oh, ternyata si fulan itu dia bersama kambingnya. Itu dia jauh, dia menyendiri di sana. Kemudian Umar bin Khattab mendatanginya, apakah engkau Uwais ibn Amir Al-Qarani? Engkau seorang ibu, dulu engkau tidak bisa datang kepada Madinah, dan engkau dulu berpenyakit baras, dan Allah menyembuhkanmu dari penyakitmu, kecuali maudhi' dirhamin. Ketika ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarani, dia menangis dan meminta kepada Uwais supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni Umar bin Khattab. Demikian ayuhal ahibbah, buah daripada seseorang cinta kepada ilmu, cinta kepada seorang alim. Dia tidak bisa datang ke kota Madinah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuknya dari kecintaannya. Nah, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali
ya kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu ini, ya, maka kita akan banyak sekali dapatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu, ya, daripada orang mukmin yang biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Nah, lihatlah jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa Allah SWT mengangkat derajat orang yang beriman, yang ada padanya ilmu? Karena dialah yang mengetahui bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah keadaan kaum muslimin sekarang dan kita bisa mendeteksi bagaimana ilmu seseorang bermanfaat atau tidak. Kalau kita menghitung di negara kita misalnya berapa jumlah kaum muslimin yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi, disekolahkan, dibiayai oleh orang tuanya, berkuliah ke luar negeri misalnya ke universitas yang bergengsi, biaya yang sangat besar, tapi begitu dia pulang, apa yang kita lihat? Tidak ada yang menghadiri sholat berjamaah di masjid. Tidak ada yang datang ke majelis ilmu. Padahal keberkahan suatu negeri, keberkahan suatu negara apabila penduduknya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menunjukkan keutamaan ilmu ini pernah diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya beliau melewati pasar dan melewati orang-orang sedang sibuk dengan jual belinya, ya. Lalu beliau, sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan, "Ya ahlas suq, ma a'jazukum." Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah? Betapa ruginya kalian wahai orang-orang yang sedang berada di pasar. Ada apa wahai Abu Hurairah? Kata mereka, "Dzaka miratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassimu wa antum hauna la tadhhabuna fata'khuduna nasibakum min." Itu ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian masih ada di sini? Qalu wa aina huwa? Di manakah warisan Rasulullah sallallahu sedang dibagi? Qala fil masjid. Di sana di masjid. Warisan Rasulullah sallallahu sedang dibagi-bagi. Fa kharaju sira'an ila masjid, lalu mereka keluar, ya, berlomba-lomba berlari menuju ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u, dan Abu Hurairah tetap diam sampai mereka kembali, ya, sampai mereka kembali. Wa qala lahum, lalu Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, ada apa dengan kalian? Jadi mereka setelah tadi masuk ke masjid mencari-cari warisan Rasulullah SAW, ternyata mereka tidak mendapatkan harta Rasulullah SAW sedang dibagi. Tidak ada. Mana harta Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi? Karena mereka kembali keluar ke pasar dan Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, ada apa dengan kalian? Qalu ya Abu Hurairah, faqad ataina al-masjid fadakhalna. Wahai Abu Hurairah, kami mendatangi masjid dan kami masuk, falam nara fihi syai'an yuqassim. Kami tidak mendapati satupun dari harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, ama ra'aitum bil masjid ahadan? Tidakkah engkau mendapati di masjid ada seseorang? Qalu bala, ra'aina qauman yusallun. Kami mendapati ada orang yang sedang salat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, dan kami mendapati ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram, dan kami mendapati ada sekelompok kaum yang sedang saling memperingati hukum-hukum halal dan haram. Wa qala lahu Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, wayhakum fadzaka miratu Muhammadin. Celakalah kalian,
Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadza huwa mirathun Nabi alaihi salatu wassalam wa mirathun nabiyyin. Inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan warisan para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka sejatinya mewariskan ilmu. Nah, faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Siapa yang mengambil ilmu ini, maka dialah yang mendapatkan warisan yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan ilmu jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu diperhatikan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, setelah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia dengan agama. Hadis ini menjelaskan kepada kita tujuan kita mencari ilmu, tujuan kita mendapatkan ilmu, berkelana, bersabar untuk mencari ilmu itu adalah untuk tafaqquh fid din, untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karenanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wa hadza idza urida bil fiqhi al ilmu al mustalzimu lil amal. Seseorang akan mendapatkan keutamaan dari ilmu ini apabila mereka tujuannya adalah tafaqquh, yang dengan tafaqquhnya itu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Bimakna an yatafaqqah wa ya'mal. Maksudnya, maknanya di sini seseorang dia tafaqquh dengan agamanya lalu dia mengamalkannya. Wa yakunu maqsuduhu bitafaqquh raf'ul jahl an nafsihi wa tahqiqul ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan maksud tujuan daripada mencari ilmunya ini adalah untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan membenarkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah di sini mereka akan mendapatkan keutamaan ilmu itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita perlu mengetahui dari mana kita mengambil bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Inilah tujuan utama seseorang mencari ilmu atau mendapatkan ilmu adalah untuk diamalkan. Yang pertama, antara ilmu dan ibadah, inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk berilmu. Berilmu maksudnya di sini agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah. Nah, ini jadi kita dapatkan ada dua tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Yang pertama, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk adalah untuk mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengetahui Rabb-nya. Ini kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir.
wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit ini, wa minal ardi mithlahun, dan Allah pula yang telah menciptakan bumi sepertinya 7 lapisan. Yatanazzalul amru bainahun, di antara langit dan bumi inilah turun perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada sesuatu apapun terjadi di langit maupun di bumi terkecuali semuanya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kun, terjadilah hujan yang besar. Kun, terjadilah kebanjiran. Kun, terjadilah semuanya yang terjadi. Tidak ada satu pergerakan pun di atas muka bumi ini terkecuali itu di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Nah, yatanazzalu al-amru bainahun. Apa kata Allah? Lita'lamu, agar kalian mengetahui. Nah, lita'lamu, agar kalian mengetahui siapa yang mengatur alam semesta ini, siapa yang menghendaki si fulan hari ini meninggal, si fulan hari ini kecelakaan, si fulan hari ini berangkat melaksanakan ibadah haji, si fulan hari ini rumahnya kebakaran dan seterusnya. Siapa yang menghendakinya? Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, agar kalian berilmu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah di sini, khalaqa sab'a samawatin. Kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lita'lamu, agar kalian mengetahui. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, kemudian karenanya ayuhal ahibbah, ilmu dan ibadah ini kullum minhuma maqsudul khalq. Kedua-duanya tujuan penciptaan makhluk. Ilmu dan ibadah, kedua-duanya adalah tujuan penciptaan makhluk. Nah, karenanya ibadah ini tidak akan bermanfaat. Ibadah tidak akan benar kecuali ibadah itu terbangun di atas ilmu. Ibadah yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak terbangun di atas ilmu, maka ibadahnya tidak bermanfaat. Faman 'alima wa 'amila fahuwa alladhi haqqaqa maqsudal khalqi. Maka siapa yang berilmu kemudian dia amalkan ilmunya tersebut, maka dialah yang telah membenarkan tujuan penciptaan. Nah, karenanya ayuhal ahibbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memiliki ilmu akan tetapi dia kosong dari mengamalkan ilmunya, fahuwa maghdubun alaihi, maka dialah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memurkai orang yang berilmu tapi dia tidak menunaikan ilmunya, dia tidak mengamalkan ilmunya. Nah, demikian juga siapa saja yang memiliki amal, dia bersungguh-sungguh di dalam beramal, di dalam beribadah, akan tetapi kesungguhannya di dalam ibadah tersebut dia tidak bangun di atas ilmu yang benar, bahwa dhalun an sabilillah wa siratihi al-mustaqim, maka dia telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus.
Karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali kita membaca ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka siapa saja dari manusia ini ya dia tidak mengamalkan ilmunya padahal dia memiliki ilmu, maka dia telah menyerupakan dirinya dengan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi memiliki ilmu akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Dan siapa saja dari umat ini mereka beribadah tapi ibadahnya tidak dibangun di atas ilmu, maka dia memiliki keserupaan dengan orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani mereka tidak membangun ibadahnya di atas ilmu. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya atau tujuan ilmu itu untuk diamalkan ya. Bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan manusia di akhirat kelak ya, mereka akan ditanya tentang ilmu yang mereka dapatkan. Ya, kenapa ilmu ini untuk diamalkan? Jadi bukan hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Karena yang ditanyakan nanti di akhirat kelak ya, bukan hanya sekedar ilmu yang kita dapatkan saja, akan tetapi bagaimana engkau amalkan ilmu. Ya, ini sebagaimana datang di dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al arba'. Tidak akan melangkah kaki ya seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya adalah al-ilmihi madza 'amila bihi. Seorang hamba akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Nah, an ilmihi madza amila bihi. Karenanya kita dapatkan ayyuhal ahibbah, datang dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan innama akhsha yaumal qiyamah ayyunadini rabbi ala ru'usil khalaiq fayaqulu ya Uwaimir madza amilta fima alimt. Yang aku takutkan, kata Abi Darda, yang aku khawatirkan, yang aku takutkan nanti apabila Allah Subhanahu wa taala memanggilku di hadapan ya semua makhluk, lalu dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, madza amilta fima alim, apa yang telah engkau amalkan dari ilmu yang engkau ketahui. Nah, ini tentunya ayyuhal ahibbah suatu peringatan yang sangat besar yang menuntut kita bahwasanya ilmu ini untuk diamalkan. Demikian para sahabat, bersamaan mereka sangat bersemangat mengamalkan ilmunya, tapi mereka takut. Bagaimana nanti aku akan menjawab pertanyaan, wahai Uwaimir, madza amilta fima alim? Dengan apa engkau amalkan ilmumu? Sudahkah engkau mengamalkan ilmumu? Nah, itu para sahabat, manusia-manusia termulia setelah para nabi. Mereka khawatir datang di akhirat kelak ditanya tentang ilmunya. Nah, kemudian di antara pelajaran dalam hal ini juga yaitu perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan innal mu'mina jama'a baina ihsanin wa makhafah wal munafiqu jama'a baina isa'atin wa amnin. Seorang yang beriman ya, dia mengumpulkan antara al-ihsan wa makhafah. Itu sejatinya orang yang beriman. Dia kumpulkan pada dirinya ya al-ihsan, banyak melakukan kebaikan. Bersamaan dengan itu dia khawatir, aku khawatir mungkin ibadahku yang ini tidak diterima oleh Allah. Dia khawatir mungkin salatnya yang ini tidak sempurna. Dia khawatir kalau amalannya yang ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka dia takut setelah begitu banyak dia membangun ibadahnya, dia khawatir tidak diterima ibadahnya oleh Allah SWT, kemudian terus dia bangun, dia semangat kembali untuk melaksanakan ibadah. Jama'a bainal ihsan wal makhafah. Dia kumpulkan antara perbuatan baik dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda orang munafik, bahkan mereka adalah orang munafik, jama'a bainal isaa'ah wa aman. Dia kumpulkan antara melakukan maksiat dan merasa aman. Lihat ayyuhal ahibbah, bisa ini jadi pelajaran untuk kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita? Apakah contohnya salat yang 5 waktu? Salat yang 5 waktu. Bagaimana keadaan kita dengan salat yang 5 waktu ini? Apakah hati kita sangat gelisah, takut, tidak menentu ketika terlambat sedikit melaksanakan sholat? Ataukah hati kita biasa saja ketika suatu waktu kita meninggalkan atau terlewatkan atau terlambat melaksanakan ibadah sholat? Di sini kita deteksi bagaimana keadaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah sampai pada taraf kita merasa tidak ada kesalahan melalaikan ibadah, jangan-jangan kita sudah terjangkiti sifat orang-orang munafik yang mereka mengumpulkan antara perbuatan maksiat dan merasa aman dari siksaan. Nah, ayyuhal ahibbah, yang dimuliakan Allah SWT, karenanya ketika Rasulullah SAW membacakan ayat di hadapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah yu'tuna ma atau, mereka mendatangkan, menunaikan apa yang telah diwajibkan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, akan tetapi bersamaan dengan itu hati mereka senantiasa merasa takut, bergetar. Annahum ila rabbihim raji'un, bagaimana nanti mereka kembali kepada Rabbnya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, sa'altu Rasulullah SAW an hadhihi al-ayah fa qultu ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yaznun wa yasriqun. Wahai Rasulullah, mereka ini yang ketakutan sampai bergetar hatinya, apakah mereka adalah orang-orang yang meminum khamar, mereka yang berzina, mereka yang mencuri? Qala la ya bint Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum. Bukan mereka, wahai putri As-Siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa salat, orang-orang yang senantiasa bersedekah, akan tetapi yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Mereka khawatir, mereka takut tidak diterima amalan-amalan mereka. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang senantiasa tanggap melakukan kebaikan. Nah, demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim bersamaan dia telah membangun Ka'bah al-musarrafah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang beliau, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat atau membangun pondasi dari Ka'bah dan bersama putranya Ismail, dia khawatir tidak diterima amalannya ini. Dia mengatakan dan berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Nah, kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu
yang diamalkan. Nah, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau tidak kenapa engkau menyampaikan ma la taf'alun, apa yang tidak engkau amalkan? Ini teguran, wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala an taqulu ma la taf'alun, engkau sampaikan, engkau dakwahkan, engkau ajarkan sesuatu yang tidak engkau amalkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian? Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya ini jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, orang-orang yang apabila dia berdakwah tapi dakwahnya untuk dunia, dakwahnya untuk syahwat, dakwahnya ingin mendapatkan ketenaran, dakwahnya dia mengajak manusia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengajak manusia kepada dirinya. Demikianlah yang terjadi apabila seseorang dia mendakwahkan Islam ini, dia mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia mendapati dirinya tidak diamalkan satupun dari apa yang dia dakwahkan, maka dia akan mendapatkan ancaman. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang di dalam hadis Usamah radhiyallahu anhu dalam as-sahihain dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, qala yujabu bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa fin nar. Akan didatangkan seseorang di hari kiamat, yulqa fin nar fatandaliqa aktabu. Orang ini dilemparkan di neraka sampai keluar usus-ususnya. Ay takhruju am'a'u. Orang ini setelah dilemparkan di neraka, keluar usus-ususnya, wa yaduru biha kama yadurul himar birraha. Dia terus berputar sebagaimana himar berputar di tengah lapangan. Fayatihi ahlun nar, datang kepadanya penduduk neraka, nyamperin orang tadi. Wa yaqulun, ay fulan, ma sa'nuka? Wahai fulan, ada apa denganmu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kepada kami untuk berbuat yang ma'ruf dan engkau larang kepada kami melakukan kemungkaran? Qala bala. Orang yang mengatakan betul. Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi. Dahulu aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan yang ma'ruf wa la atihi, tapi aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa atihi, dan aku larang kalian melakukan kemungkaran, tapi aku melakukannya. Nah, hadis ini pelajaran, peringatan buat kita, bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan, hendaklah
kita menjadi orang yang pertama mengamalkannya. Dan itulah bentuk ilmu yang bermanfaat. Dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Nah, karenanya lihat juga ayyuhal ahibbah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengomentari doa Allahumma inni a'udzubika an yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani minni wa a'udzubika an akuna 'ibratan li ghairi. Seorang salaf dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu ayyakuna ahadun as'ad bima 'allamtani minni. Ada seseorang yang dia lebih berbahagia dari aku dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kemudian wa'udzu bika an akuna 'ibratan li ghairi, dan aku berlindung kepadamu dari menjadi pelajaran untuk orang lain. Ada manusia dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang lain lebih bahagia dari ilmu yang ada pada dirinya. Kenapa jamaah? Dia menyampaikan kepada manusia ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang lain mendengarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah diamalkan, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Tapi dia yang menyampaikannya tidak diamalkan, dia tidak mendapatkan bagian kebahagiaan tersebut. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa huwa min ahsanid du'a. Ini termaksud di antara doa yang paling bagus. Nah, kemudian perkara yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasanya khitab iman selalu digandengkan dengan apa? Dengan amal saleh. Khitab keimanan kita dapatkan digandengkan dengan amal saleh. Bahkan ulama menyebutkan di dalam Al-Quran, ma yaqrubu minal khamsina ayah yujma'u fiha fi maqami dzikri ats-tsawab wal ajr bainal iman wal amal. Kurang lebih 50 ayat didapatkan di dalam Al-Quran, dikumpulkan di dalamnya maqamus tsawab wal ajr, pahala yang akan didapatkan oleh seorang muslim. Itu khitab ini dikumpulkan antara iman dan amal. Jadi tidak cukup kita beriman saja, akan tetapi hendaklah kita datangkan dengan apa? Dengan amal. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, innal ladzina amanu, dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kemudian firman Allah SWT dalam surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Lihat, man amila salihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala bagi orang yang beramal saleh tadi. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan untuknya kehidupan yang baik. Di dunia Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuknya kehidupan yang baik. Di akhirat kelak, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan pahala ganjaran yang lebih baik
dari apa yang pernah mereka amalkan. Nah, bismillah. Jadi ilmu itu ahibati fillah yang Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diamalkan. Dan seseorang dia akan baru mendapatkan pahala kebaikan di dunia dan akhiratnya apabila dia amalkan ilmunya. Dan termasuk ayat yang sangat besar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi, yaitu siapa saja yang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hendaklah dia dasari ya, apabila dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dia dasari dengan iman dan amal saleh. Tidak akan pernah seseorang mendapatkan kebahagiaan apabila dia mencari kebahagiaan itu dengan kemaksiatan. Tidak akan pernah. Tidak akan sinkron antara perbuatan kemaksiatan dan kebahagiaan. Itu tidak sinkron. Baru sinkron apabila seseorang dia melakukan amal saleh. Kita tutup ibah dengan yang kelima, ya, yaitu pelajaran dari ulama salaf. Kalau kita melihat bagaimana mereka berlomba-lomba mengamalkan ilmunya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu untuk diamalkan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan di tengah-tengah para sahabat, man minkum tabi'a janazatan al-yawm, siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah pada hari ini? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang at'ama miskinan, siapa di antara kalian yang memberikan makanan kepada fakir miskin pada hari ini? Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, man minkum tabi'a janazatan al-yawm, siapa di antara kalian, sebelumnya siapa di antara kalian yang zara maridan, ziarah kepada orang sakit, kata Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, man minkum tabi'a janazatan al-yawm, siapa di antara kalian yang mengikuti jenazah, menguburkan jenazah pada hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, man ijtama'a aw lam yajtami fi ar-rajuli hadhihi al-khaslah illa fil yawmi illa dakhala al-jannah. Tidaklah berkumpul pada seseorang dalam sehari amalan-amalan kebaikan seperti ini kecuali dia akan masuk surga. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu untuk diamalkan, dan betapa banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak kita amalkan maka kita akan sangat merugi. Barulah seseorang dia akan mendapatkan keutamaan ya apabila dia mengamalkan ilmunya. Lihat juga ketika Umar ibn Khattab ingin mendahului kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia infakkan setengah hartanya. Lihat pula Utsman bin Affan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membutuhkan persiapan tentara ya dalam sebuah peperangan, perang Tabuk. Di waktu itu harta sangat kurang. Kita butuh tentara, kita butuh unta, kita butuh kuda. Siapa yang memberikan semuanya? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jais yang disiapkan oleh Utsman dikenal dengan Jaisul Usrah. Ya, 700 unta dan 50 pasukan kuda yang disiapkan oleh Utsman bin Affan, sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma darra Utsman ba'da al-yawm, tidak akan ada lagi yang mencelakai Utsman setelah hari ini.
Begitulah gambaran ya bagaimana para sahabat tanggap cepat di dalam mengamalkan ilmunya. Dari sini kita paham dan pelajaran untuk kita ayuhal ahibbah bahwasanya ilmu itu untuk diamalkan, ya bukan sekedar untuk dihafal, bukan hanya sekedar ditulis di dalam buku, akan tetapi ilmu itu untuk diamalkan. Nah, masih banyak, akan tetapi karena waktu sudah akan masuk zuhur, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang lain bila Allah SWT menghendaki. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.